Mbak, Mana permisi, mas Mbak. kok kamera-kamera? Boleh minta waktunya sebentar nggak, Mbak? Mau apa? Ini saya ada beberapa pertanyaan survei, boleh minta tolong jadi narasumber nggak, Mbak? Enggak, saya keburu-buru mas. Lah, apa? Ah, es krim satu, Mbak. Pandanglah di sekitarmu. Kita akan banyak menemukan fenomena para pemuda mulai meninggalkan nilai-nilai budaya asli mereka dan lebih memilih untuk menggunakan nilai-nilai budaya asli. Meninggalkan budaya? Hah? Apa sih mas? Topik gak jelas. Dalam konteks budaya Jawa, salah satu bentuk nyata dari pergeseran nilai tersebut terlihat pada penggunaan bahasa sehari-hari. Lu tahu kunci gua nggak? Nggak ada. Ketelisut kayak kunci gua. Mengapa lebih memilih budaya asing? Tentu, karena terdengar lebih modis dan keren. Keren? Jelas lah, lo lebih keren daripada kue. Tapi ini Solo loh, Mbak. Loh, lah emang kenapa? Itu galak beneran sih. Sesuatu yang terupdate, terkini, terbaru, memiliki stigma yang lebih layak diperjuangkan dalam ruang bawah sadar manusia. Ya wajar aja mas. Ih, zamannya udah modern ya. Masnya nggak mungkin juga kan tiap hari pakai batik. Waduh. Sehingga, apapun yang berkaitan dengan nilai-nilai lama seperti bahasa Jawa akan dianggap kuno, kampung, norak. Tentunya kita tidak mau tertinggal, kan? Siapa juga yang mau tertinggal? Emang masnya ada solusi? Padahal, jika kita perhatikan lebih dalam, kebudayaan yang kita miliki menyimpan potensi besar dalam bidang ekonomi. Dengan apa? Apa coba? Nah, Mbaknya pernah dengar konsep storynomic nggak, Mbak? Konsep apa? Konsep storynomic. Story apa? Storynomic. Kalian tahu cerita Sun Gokong, kisah Hercules, atau bahkan Superman? Mereka adalah contoh kecil dari cerita fiksi yang mendunia. Masnya tahu kedamaian dunia? Enggak kan? Ya karena itu juga fiksi. Lihatlah seberapa besar kepopuleran mereka di seluruh dunia. Dan bayangkan seberapa besar perputaran ekonomi yang terjadi. Ini semua dimulai dari hal lazim di kehidupan kita. Cerita. Coba sebutkan 5 alasan kenapa cerita itu penting. Ya kok jadi saya, Mbak? Cerita tersebut berangkat dari pencintaan society terhadap kebudayaan lokal. Dan kita sebagai masyarakat Jawa tentu memiliki cerita-cerita atau tokoh-tokoh yang serupa. Lantas, mengapa kita tidak menggalakkan hal yang sama? Emangnya harus? Emangnya perlu? Emang apa gunanya? Nah, gini, Mbak. Ini gini, Kembali Pak. lagi ke konsep storynomics, yaitu menghidupkan kembali kebudayaan lokal melalui narasi kreatif, seperti sastra, pertunjukan, atau film berbasis budaya lokal. Bentar. Jadi, storynomics untuk merawat budaya? Atau agar budaya terlihat menarik di mata modern? Atau keduanya? Kalau menurut aku ya dua-duanya bener sih. Kok bisa? Namun kuncinya ada pada literasi, teman-teman. Tidak mungkin kita menghidupkan kembali cerita lokal melalui narasi kreatif tanpa literatur apapun. Seolah-olah kita menciptakan cerita dari ruang kosong. Sedangkan leluhur kita sudah mewariskan begitu banyak karya-karya naratif yang membuktikan bahwa kebudayaan kita bukanlah kebudayaan norak, kampung. Jadi, literasi sebagai landasan utama? Nah, Temen kenapa mas? Dengan literasi yang kuat, kita pun mampu membuat universe tandingan yang bisa menyamai atau bahkan melampaui Marvel. Menarik bukan? Aku penasaran dengan kelanjutan ceritamu kemarin. Bagaimana kalau kita ngopi sembari bercerita?